Halo teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel aku. Ya, kali ini aku ingin mengajak teman-teman jalan-jalan online ke The Mangol View yang ada di Gunung Kidul. Sebelum aku cerita lebih lanjut, yuk subscribe dulu channel aku ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya ya teman-teman. Ketika teman-teman berkunjung di Yogyakarta, maka sangat tidak lengkap rasanya jika teman-teman tidak menyempatkan waktu untuk mengunjungi begitu banyak objek wisata alam yang ada di Yogyakarta, tentunya salah satunya di Gunung Kidul. Di setiap daerah yang ada di DIY ini memiliki objek-objek wisata yang menarik dan sayang untuk teman-teman lewatkan. Apalagi keindahan Gunung Merapi yang ada di Jogja. Walaupun gunung ini merupakan gunung yang aktif. Nah, saya ingin ngajak teman-teman ke salah satu tempat wisata yang lagi hit dan bagus tempatnya dan spot fotonya cukup banyak. Nah, tepatnya ada di The Mangol, Jalan Raya Patuk Ngororo, Sumber Tetes, Gunung Kidul. Nah, untuk tiket masuknya sebesar 20.000 kalau ini weekend, dan kalau weekday 15.000. Ya, tempatnya ini ada di Patuk, yang dimana ini bukanya setiap hari. Kalau setiap hari mulainya jam 3 sampai jam 9 malam, dan kalau hari weekend bukanya dari mulai jam 10 sampai 9 malam dengan view yang sangat cocok untuk teman-teman kunjungi bersama teman, keluarga, pacar, maupun rekan kerja. Ya, ketika kita masuk, kita akan disuguhi banyak spot-spot foto yang tentunya teman-teman tidak perlu membayar lagi karena ini tersedia bebas dan bisa ambil spot foto di mana aja karena ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh The Mangol. Ya, fasilitas yang disediakan di tempat ini ya berupa spot foto, toilet, lalu musola, dan mainan ayun-ayun, tempat piknik, dan juga ada restoran. Ketika teman-teman melakukan kunjungan wisata di tempat ini, teman-teman juga akan disuguhkan dengan kenyamanan tempat ini karena walaupun ini panas, tapi tidak akan terasa panasnya. Termasuk juga ada box Barbie yang saat ini juga sedang hits ya teman-teman. Dan ini juga ada petunjuk-petunjuk kalau misalnya dari titik Tugu ini kira-kira 21 km, dan ini juga ada tanda-tanda panah berapa kilometer begitu teman-teman. Ya, spot-spot foto yang diberikan oleh The Mangol tujuan utamanya biar anak muda mengunjungi tempat ini untuk mengabadikan gambar dari atas ketinggian dengan pemandangan lampu kota yang indah. Adapun spot foto yang bisa Anda abadikan seperti neon light, lalu spot sepeda, lalu juga pastinya juga ada spot-spot di view kota Yogyakarta yang kemudian memperlihatkan juga gunung berapi dan spot-spot lainnya. Dan ada tulisan juga The Mangol yang besar, teman-teman juga bisa foto di sini, bisa nongkrong, dan tempat ini cukup teduh teman-teman, sehingga cocok kalau teman-teman bawa anak kecil di sini pasti akan betah dan gak mau pulang seperti anak saya gitu teman-teman. Nah, objek wisata ini selain kemudian menyuguhkan pemandangan juga menyuguhkan kuliner, dan tempatnya cukup luas, dan juga ada tempat foto yang lantainya kaca atau disebut teras kaca, dengan lantainya kaca dan bisa dilihat view-nya juga cukup keren ya teman-teman.
melihatkan kota yang ada di Yogyakarta yang bagus tentunya, dan pemandangan gunung-gunung. Karena ini saya datangnya pagi-pagi ya teman-teman, jadi masih ada kabut-kabutnya dan masih berkabut. Nah, kalau area ini adalah area spot untuk piknik, dan gedung yang besar ini adalah restoran yang ada di Demangol. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk lapar, haus, dan pengen makan snack untuk piknik-piknik tipis-tipis atau mau makan berat gitu. Nah, spot foto ini cukup banyak yang disediakan. Jadi di video ini saya mereview hampir semua titik gitu, kita kunjungi dan kita video. Ada the view, di mana di situ ada view-nya belakangnya langsung view pemandangan di bawah gitu. Dan ada tempat-tempat nongkrong yang disediakan, jadi kalau teman-teman capek jalan bisa duduk di meja dan kursi yang disediakan oleh Demangol. Dan tentunya ini cukup bagus ya teman-teman, dan ada bunga-bunga ungu yang mungkin sangat jarang ditemukan di daerah-daerah gitu, tapi ini cukup bagus penataannya. Dan ada tempat-tempat untuk nyantui atau santai, dan ada juga labirin yang ini cukup lucu karena ini cukup bagus ya teman-teman, dan jarang spot-spot wisata menyuguhkan labirin, tapi ini cukup lengkap, ada labirin, spot foto dan sebagainya. Nah, ini anak saya dan suami saya ini mau mencoba labirin ya, walaupun nanti entah tembus entah enggak ke tengah gitu, tapi ini bisa dicoba ke teman-teman semua yang berkunjung di Demangol untuk mencoba merasakan adrenalin untuk masuk ke labirin, karena banyak jalan tipu-tipu gitu. Ini labirinnya cukup luas dan cukup gede ya teman-teman, dan ini tingginya hampir 170-an atau berapa kira-kira, cukup tinggi karena bisa dilihat dari video ini ya teman-teman. Anak saya aja nggak kelihatan tuh masuk labirin itu. Nah, spot ini memang cukup unik dan view-nya juga cukup bagus. Pohon-pohonnya juga cukup banyak, rindang dan asri. Kalau teman-teman kesini jangan lupa cobain sensasi masuk ke labirin, karena ini cukup bagus. Nah, anak saya aja ini senang banget jalan-jalan di spot-spot ini karena dia senang jalan-jalan gitu, melihat view labirin, dan dia pengen masuk sendirian sebenarnya untuk masuk ke labirin, tapi dia juga di sisi lain juga takut dan lari-lari. Ini cocok banget untuk kita bawa anak supaya anaknya bisa jalan-jalan dan sekaligus menikmati pemandangan ya. Ini bisa family time. Nah, di sini juga disediakan ayunan untuk anak-anak untuk bermain ayunan dengan spot belakangnya itu keren banget, view kota Yogyakarta. Teman-teman bisa lihat view-nya, dan ada pohon kelapa dan pohon-pohon yang lain. Ini cukup rindang dan asri ya teman-teman. Ketika kami di sini, kami tidak merasakan kepanasan yang sangat menyengat, tidak, karena di sini cukup rindang dan bahkan tempat ini sangat asik untuk bawa anak dan jalan-jalan. Ini bisa cukup ramah untuk keluarga. Nah, selain itu juga di sini ada view-view tanaman-tanaman gitu. Ini aku nggak tahu tanaman apa, tapi ini menurutku bagus banget ya. Jarang sekali ditemukan di kota Yogyakarta gitu, di wilayah kota. Nah, ini bagus sekali. Nah, ini pemandangannya cukup luar biasa kerennya, dan teman-teman bisa ambil spot-spot. Nah, kalau teman-teman haus atau merasa pengen beli snack ala-ala taro atau apa, itu jajanan-jajanan di sini juga disediakan dan harganya juga murah.
tidak jauh dari harga-harga yang dijual di pasar gitu. Mereka menjual beraneka ragam makanan, ada sate usus, termasuk makanan-makanan nasi kucing juga dia juga jual. Lalu juga spot ini juga dilengkapi banyak spot-spot jajanan, sebenarnya ada es krim dan sebagainya, tapi waktu kami kesini itu tutup gitu. Nah, teman-teman juga disediakan tempat duduk untuk teman-teman menunggu menu yang dipesan dan bisa jalan-jalan. Nah, di sini tempatnya cukup banyak untuk teman-teman bisa nongkrong, bisa foto, dan di foto-foto di spot-spot yang disediakan ini gratis ya teman-teman. Jadi tidak ada pungutan kembali gitu, atau 15 menit bayar gitu, tidak ada. Jadi bisa foto sepuas-puasnya di sini. Kalau lapar ya tinggal beli makan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada spot foto, lalu juga ada tempat-tempat untuk duduk-duduk santai, santuy gitu, atau ala-ala piknik itu juga bisa duduk di sini. Dan kalau ini malam, biasanya ini ada lampu yang bisa dinyalain gitu, maksudnya lampu yang nyala gitu, dan akan lebih estetik gitu. Kalau misalnya bawa pacar ke sini bisa diajak dinner bareng, karena ini kayak romantis gitu ya, kayak di kotak-kotak itu masuk di dalam situ sambil makan, sambil gelap-gelap dengan lampu remang-remang, itu bagus juga. Nah, selain itu juga di sini juga banyak sekali tanaman-tanaman yang kita bisa duduk di sini di rumput-rumput gitu, sambil meneduh, sambil kena semilir angin gitu. Nah, lalu di sini juga ada restoran yang memang konsepnya restoran atau kafe-kafe kekinian, dimana ini ada banyak sekali tempat duduk, bahkan spot-spot foto untuk foto, ada boneka, telepon ala-ala Belanda gitu, dan ada tempat-tempat duduk yang bisa kita duduk di situ untuk mengambil foto. Kalau misalnya kita nggak mau di situ juga bisa duduk-duduk di kursi-kursi ala restoran yang seperti biasa gitu. Nah, karena kita sudah lapar, karena kita juga sudah di sini dari pagi gitu, dan ini sudah mulai menjelang makan siang, maka kami pesen makan siang begitu teman-teman. Yang kami pesen ini menunya adalah sate taichan, lalu juga kami beli es pelangi the mangol, lalu ada strawberry juice, juga ada nasi goreng Pattaya, sama ada drumstick dilengkapi dengan salad gitu. Nah, selain itu juga ada infus water, yang tapi lucunya adalah infus water ini dikasih potongan-potongan strawberry yang menurut kami cukup sehat gitu. Dan ada strawberry smoothies, ini rasanya enak ya teman-teman. Dan mari kita makan. Ini nyobain nasi goreng Pattayanya dulu, rasanya enak, nyam nyam nyam. Dan ya, ini nasi goreng Pattaya, dan aku pesennya adalah sate taichan, suamiku makan nasi goreng Pattaya. Oke, ini view restorannya yang cukup luas, dan ya kalau untuk foto juga cukup bagus, apalagi untuk nongkrong ala-ala anak muda gitu. Dan gitu. Selain di dalam, ini juga disediakan kursi-kursi di luar kalau misalnya mau makan di luar, dan dengan view yang bagus gitu. Nah, sesudah makan karena sudah kenyang, terus duduk-duduklah kita di sini. Ada pin-pin, ada tempat gantungan gini lah ya, aku nggak tahu namanya apa, tapi ini cukup nyaman banget, apalagi kena semilir angin-angin spoi-spoi gitu. Yang belakang view-nya adalah labirin raksasa. Ya, ini view-nya
cukup bagus ya teman-teman. Langsung viewnya labirin, view kota Jogja, dan ya tanaman-tanaman. Ini spot yang favorit sih. Nah, ini anakku ngajak nyobain labirin. Tadi sudah nyoba sebenarnya dengan ayahnya, dan ini ngajak aku untuk cobain labirin, apakah kemudian kita tembus nggak ya ke tengah. Coba tebak ke teman-teman ya, kita bisa tembus nggak ya. Kita akan masuk ke labirin, dan ini tidak ada cut ya, video ini tidak di cut dan tidak diedit di sisi labirinnya. Kita ngajakin masuk, kita coba lewat sini, dan ini kayak ada pohon-pohon yang ini cukup rapi ya, mereka buatnya, dan tidak mengganggu pengunjung ketika kita mencoba masuk ke labirin ini. Kita cobain masuk, ternyata salah jalan, dan yang benar Wita, anak saya. Nah tuh, benar, dia canggih untuk mencari jalan. Nah, masuk, kita coba susurin jalan ini, dan kita coba karena ini jalannya cukup kecil, tapi ini cukup bagus ya teman-teman. Ini cukup gede gitu dan rapi gitu, pembuatannya rapi, keren banget, idenya brilian banget ya. Dan ini asik kalau untuk melatih kecerdasan anak, untuk anak bisa berkreasi dan berpikir untuk jalan mana yang kemudian harus dilewati supaya kemudian sampai ke tengah. Nah, sayangnya kita tuh muter-muter hanya di pinggir gitu ya, dan itu salah, ya hampir salah jalan, tapi juga benar, karena ini kayak jebakannya tuh banyak gitu, kalau masuk salah lagi gitu. Tapi ini kita bisa nih nemu jalannya, belok gitu. Kita coba sampai belok lagi, dan itu udah terlihat tengahnya ya. Kita bisa lihat teman-teman. Nah, ini tengahnya, kita berhasil sampai tengah teman-teman. Ini lingkaran cukup bagus. Oke, setelah kita dari labirin, kita menuju tempat-tempat spot-spot anak-anak muda bisa nongkrong di sini. Ini tempatnya bagus ya, view-nya juga keren, bisa duduk-duduk sambil ngobrol sambil lihatin view kota Yogyakarta. Di sini ada pohon pisang, ada tanaman bunga-bunga, ada tempat duduk batu-batu yang mungkin cukup jarang ditemukan di tempat-tempat wisata yang lain. Nah, ini ada pohon-pohon dan ada bunga-bunga dengan view pemandangan kota Yogyakarta yang cukup keren. Setelah kita jalan-jalan untuk lihat pemandangan-pemandangan yang ada di kota Yogyakarta, kita jalan-jalan juga ke spot-spot yang disediakan oleh The Mangor. Itu restoran tadi kita makan. Ini restorannya cukup besar, dan ini tempat kita keluar dari tadi. Lalu kalau kita lurus itu ke labirin, dan kita ke kanan untuk lihat-lihat yang lain. Dan ini ada bunga-bunga juga, dan ada spot-spot foto yang menarik gitu. Ini kita datangnya itu pagi, jadi view-nya itu masih bagus-bagus dan kelihatan sepi gitu. Tapi aslinya ini kalau mungkin sore itu bisa ramai banget teman-teman, tapi kita datangnya pagi hingga siang, jadi nggak begitu ramai. Kalau bawa anak-anak ya ini sangat worth it gitu. Ini tempat-tempat piknik, pojokan piknik gitu, karena ada binnya, ada spot-spotnya gitu. Kalau sore mungkin banyak yang piknik di sini ya, dan mereka juga menyediakan
kursi atau bin atau tempat-tempat untuk kita bisa santai-santai tiduran-tiduran sambil menikmati pemandangan alam yang sangat bagus dan sangat keren sambil bermain HP atau bercanda-bercanda sama anak-anak dan keluarganya gitu. Ini anakku aja seneng banget ya main di sini sampai dia betah dan nggak mau pulang. Ya, ini bisa santri-santri kayak di pantai gitu. Di sini anginnya semilir-semilir gitu, bisa membuat ngantuk gitu. Sampai karena anginnya semilir-semilir sampai bisa tidur ngorok. Nah, ya ini sambil ngomong ini ngomongnya nggak ngomong anaknya aja ya, ayahnya juga malah tidur. Nah, lalu anakku juga senang banget main di sini, bahkan berimajinasi rumput yang ini karena ini kayak miring gitu, jadi dia ngiranya pelosotan anak-anak padahal enggak. Ya, selain itu di sini ada spot-spot foto untuk kayak semacam Barbie, Welcome to Las Vegas dan sebagainya sebagai tempat-tempat untuk teman-teman foto. Selain itu juga tersedia toilet untuk laki-laki dan perempuan ya teman-teman, dimana view-nya juga cukup bagus dan ikonik dan ada musola juga. Nah, ini dia tempat-tempat yang ada di Demang Mall teman-teman. Nah, ini ada spot-spot, nah ada petunjuk-petunjuk. Di sini juga banyak sekali petunjuk-petunjuk untuk teman-teman biar nggak bingung untuk cari toilet, restoran, cari area piknik dan tempat-tempat yang lain. Dan ini cukup luas ya teman-teman. Dan ada area-area untuk foto-foto yang ala-ala Eropa, ala-ala ini ya, ala-ala anak muda gitu. Ada kasih petunjuk-petunjuk untuk ini bisa foto gitu. Dan itu bisa foto sepuasnya ya teman-teman di sini ya. Tiketnya murah banget ya teman-teman, hanya 20.000 bisa menikmati fasilitas yang ada di sini sambil nongkrong, sambil nyantai-nyantai, ngobrol, foto-foto dan sebagainya. Ini juga mereka juga menyediakan area piknik di mana mereka juga kasih bantal sama ini tikar untuk piknik ala-ala piknik gitu. Nah, anakku ini spot yang paling disukai anakku ya. Dia senang naik turun, lari-lari sambil lihatin labirinnya yang kece habis gitu. Bisa buat tempat foto-foto sambil ngeliatin anaknya. Dan ini the view Demang Mall, the view di belakangnya itu desa-desa atau kota-kota kecil-kecil yang ada di Yogyakarta itu cukup bagus ya teman-teman. Kita bisa sambil duduk sambil lihat ini semua. Teman-teman bisa main ke sini karena ini tempat wisata yang cukup anak muda banget, instagramable banget gitu. Teman-teman bisa foto-foto di sini dan upload di IG atau media sosial teman-teman gitu. Dan ya ini ya berjalan-jalan di sini. Ini disediakan teman-teman untuk tikar dan sebagainya. Kalau sore-sore area seperti piknik-piknik tipis-tipis. Kalau mau lihat di kayak di gedung yang kecil ini kayak ya, nggak tahu namanya, tapi ini cukup keren. Kita bisa lihat view kota Yogyakarta, beberapa desa-desa di sebelah utara dari Patuh, bawahnya Patuh, utara, lalu timur, lalu barat gitu ya. Ada 2 spot area sih sebenarnya, viewnya ke utara sama ke barat.
karena ini masuk bulan Agustus, banyak sekali bendera-bendera merah putih karena ya kita rayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini spotnya. Terima kasih ya teman-teman telah menonton channel aku, dan aku mau santai dulu melanjutkan mimpi-mimpi yang sudah terpendam dan bisa kita wujudkan bareng-bareng. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton channel aku, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Thank you for watching. Bye bye, sampai ketemu di video-video selanjutnya.